Adik perempuanku meninggal. Saat langit cerah di luar. Saat di luar, tertimpa petir di rumah. Aku menghabiskan 3 hari untuk merapikan barang-barang warisan adikku. Dan mencoba keluar dari kesedihan. Hari keempat, aku login ke akun media sosialku. Dalam banyak berita, aku melihat 3 email baru. Ternyata itu email dari almarhum adikku. Ini juga terlalu tiba-tiba. Aku tidak tahu bagaimana mengenangnya. Saya pikir satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah segera mematikan robot penyapu lantai beberapa hari ini. Tidak boleh membiarkannya membersihkan tubuh kakak. Meskipun tahu semua kata sandi platformnya. Meskipun tahu apa yang dia pikirkan. Saya rasa, saya juga tidak akan mencoba masuk ke akunnya. Dulu kita selalu menghormati privasi masing-masing. Aku juga tidak bisa lagi mengirim pesan kepadanya. Toh tidak akan pernah mendapat balasan, hanya akan menambah kesedihan. Sudahlah, jika tidak ada yang penting, cukup bombardir emailnya. Mulai sekarang itu akan menjadi buku harian siberku. Baiklah, aku mengakui ada kecocokan aneh antara aku dan adikku. Tapi ini hanya rahasia kecil antara aku dan adikku. Rahasia kecil antara kami. Meskipun tidak tahu bagaimana email ini mengetahui semuanya. Tapi isinya memang apa yang aku ingin lakukan. Hari ke-7 setelah kakak meninggal, harus kembali untuk mengambil jejak kakak. Suaranya terlalu mengganggu, aku mencabut dayanya. Menurut kepercayaan tahayul, hari ke-7 setelah kakak meninggal, harus kembali untuk mengambil jejak kakak. Aku tidak bisa membiarkan mereka menyapu jejak kakak. Aku malah menemukan sebuah figurin gadis cantik di lemari kakak. Sungguh kejadian yang membuat bingung. Tapi sebenarnya aku juga punya figurin cowok ganteng. Hehe, mari bersihkan dan pasang figurin ini untuk kakak. Memang benar aku punya figurin gadis cantik. Namun bagaimana orang yang mengirim email itu tahu? Saya tiba-tiba merasakan sedikit kesejukan. Pada saat itu, mesin penyapu lantai di luar juga mulai berbunyi. Teringat akan isi email. Saya tidak bisa menahan diri untuk mematikannya. Saya kembali melihat-lihat barang warisan dari adik perempuan saya. Memang ada tanda berdiri seorang pria tampan di dalamnya. Pada saat itu, saya merasakan adanya kekuatan aneh. Sepertinya itu sedang mengarahkan saya. Mengikuti isi email untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. Maka, saya juga belajar melakukan seperti yang dijelaskan dalam email. Membersihkan plakat tersebut. Dan menaruhnya di atas meja adik perempuan saya. Kemudian 3 hari berlalu. Kerabat dan teman-teman datang untuk meratapi adik perempuan saya. Pada hari ke-7 setelah kematian adik perempuan saya. Pemakaman selesai. Juga pada malam itu, saya menerima email keempat dari adik perempuan saya. Setelah membuka isinya, saya yakin. Adik perempuan yang telah meninggal. Sepertinya dia ingin menyampaikan informasi penting padaku. Aku tidak tahu mengapa. Tiba-tiba hari ini aku sangat ingin makan buah. Sebenarnya aku tidak suka makan buah. Sudahlah, tidak apa-apa. Sekarang aku akan pergi ke bawah untuk membeli buah di warung buah. Beberapa hari ini nenek sangat sedih karena kakak meninggal. Aku juga akan membeli permen kesukaan nenek. Aku benar-benar tidak suka makan buah. Tapi tiba-tiba hari ini aku ingin makan sesuatu. Saya turun tangga, berdiri di depan toko buah. Membeli beberapa apel dan kurma segar. Kemudian pergi ke supermarket sebelah untuk membeli permen min lama. Aku ingat ini adalah permen yang paling disukai nenek. Itu adalah yang ini. Ternyata, setelah memberikan permen min pada nenek, dia tersenyum tipis di wajah lelahnya. Aku tidak tahu, mengapa. Tiba-tiba merasa sangat mengantuk. Lupa makan buah dan langsung tertidur di atas tempat tidur. Setelah itu, saya terbangun oleh deringan telepon genggam yang sering. Saya baru menyadari setelah membuka telepon genggam. Mungkin terdapat kesalahan dalam pengetikan, tidak dapat diterjemahkan. Ternyata ada lebih dari 100 email yang belum dibaca. Pada saat itu, saya yang tadinya masih mengantuk terbangun dengan kaget. Bahkan dengan sedikit rasa takut. Saya segera bangun. Saya pergi mencuci beberapa kurma dan apel untuk dimakan. Setelah ini, saya memeriksa email lagi. Tiba-tiba semua 100 email menghilang dengan anehnya. Hanya 4 email yang terbaca. Sejak saat itu saya menyadari, memang banyak hal yang salah di sekitarku. Dan perasaan menunggu email dari adik saya, juga mengalami beberapa perubahan halus.
Dia mengatakan ingin bertemu dan berbicara langsung dengan saya. Saya menolak. Saya tidak suka dengan sentimentalisme yang berlebihan. Saya baru saja sibuk dengan desain akhir. Rasanya seperti berputar-putar di tempat. Jadi saya tidak punya waktu untuk melihat aplikasi media sosial. Saya juga tidak tahu apakah adik saya mengirimkan email baru kepada saya atau tidak. 2 minggu setelah pemakaman adik saya berakhir. Ini juga hari ke-21 setelah kematiannya. Pembimbing bertanya apakah saya bisa berbicara dengannya. Saya pikir karena sibuk dengan desain kelulusan, saya setuju. Pada waktu yang disepakati, saya duduk di sofa di depan meja kerja pembimbing. Cuaca di luar jendela terlihat aneh. Sepertinya langit mulai turun salju. Gedung kuliah ini biasanya ramai. Mengapa begitu sepi hari ini? Pembimbing biasanya tidak terlambat. Tidak tahu kemana dia pergi hari ini. Suara angin di luar begitu kencang. Seperti sedang merobek gedung dan pohon. Adik pasti kedinginan. Mungkin saya harus pergi memberinya pakaian. Saya keluar dari kantor. Gedung kuliah bergetar sangat keras. Saya agak pusing. Tapi saya tetap harus pergi memberikan pakaian kepada adik. Tangga juga miring sangat parah. Saya merasa agak tidak stabil saat menginjak. Mungkin saya harus meraih pegangan tangga. Tidak bisa, tidak boleh begitu. Di tanganku ada pakaian adik. Pegangan akan membuatnya kotor. Saya terjatuh dari tangga. Pembimbing menopang saya di bawah tangga. Dari tatapan matanya, terlihat jelas. Saya sudah menjadi seseorang yang hampa dan pesimis. Pembimbing memeluk saya. Dia meminta saya untuk bangkit. Saat itu, aku merasa hangat. Setelah keluar dari gedung kuliah, cuaca di luar menjadi cerah. Langit cerah sekali lagi. Namun teman sekelas di sekitar hanya memperhatikanku dengan rasa ingin tahu. Mungkin, aku terlalu hampa. Saat itu, aku baru ingat untuk melihat ponselku. Tadi sangka, ada lebih dari 300 email yang belum terbaca di ponsel. Namun hanya satu yang bisa dibuka. Selama 3 hari berikutnya, sangat membosankan. Saya pada dasarnya hanya bermain game dan melawan monster di komputer. Saya tahu, saya sedang menunggu email baru. Sebelumnya aku meletakkannya di meja riasku. Mengapa tiba-tiba hilang? Saya masih bermain game. Saya segera berdiri dari tempat duduk. Aku tahu apa yang ingin aku lakukan. Pada akhirnya, di celah sofa, saya menemukan lipstik yang hilang milik adik perempuan saya. Saya meletakkannya di atas meja adik perempuan saya. Malam itu, saat saya melewati kamar adik perempuan saya menyadari bahwa lipstik itu sudah tidak ada. Ulang tahun kakak segera tiba. Kami saudara tidak memiliki kebiasaan memberi hadiah. Paling-paling hanya saling menemani pergi. Pergi ke taman yang dulu sering kami kunjungi. Namun sekarang taman itu sudah terbengkalai. Terlihat sangat terbengkalai. Seperti tidak hanya kakak yang menjauh dari saya. Hari ini, saya tetap pergi ke sana untuk berjalan-jalan. Mama selalu. Ayah dan ibu sama sekali tidak tahu saya di sini. Ini hanya rahasia kecil antara saya dan kakak. Beberapa saudara tiba-tiba mengatakan ingin menemani saya pergi ke taman. Maka kami membawa beberapa botol bir. Saya naik bus untuk pergi ke taman. Aneh, biasanya jalan ini sepi. Hari ini sangat ramai. Ada juga beberapa orang yang bertengkar di trotoar. Saat itu juga, ponsel di saku saya tiba-tiba bergetar. Saya membuka ponsel, ada satu email baru. Saya hanya ingin pergi ke taman sendirian. Jadi, saya mengubah pikiran dan berkata kepada teman-teman. Saya hanya ingin pergi ke taman sendirian. Teman-teman memahami saya, hanya berkata, jangan berpikiran negatif. Kemudian, teman-teman turun dari mobil. Kemacetan mulai membaik. Di trotoar, saya kembali tenang. Saya datang ke taman. Saya benar-benar sulit membayangkan semua yang saya lihat di taman itu. Mungkin saya akhirnya tahu apa yang terjadi. Setelah pulang dari taman, perasaan menunggu email berubah sepenuhnya dari harapan menjadi ketakutan. Apa instruksi selanjutnya dari dia? Di perjalanan pulang, saya bertemu dengan anjing liar. Bertemu dengan anjing liar di jalan, anjing serigala yang tidak menarik. Saya membawa pulang anjing itu yang memiliki luka parut yang jelas tidak bisa sembuh. Namun sifatnya sangat lembut. Anjing itu langsung berlari ke pangkuanku dan manja di atas tubuhku. Saya membawa pulang ke rumah. Ternyata, dia benar-benar memiliki naluri anjing penjaga yang baik. Dia benar-benar memiliki naluri anjing. Saat aku tidur setiap malam, dia selalu menatap pintu dengan tegang. Benar-benar memberikan rasa aman. Saat itu, saat melihat email ini, aku sedang berjalan pulang. Cuaca sangat buruk, sudah beberapa hari tidak ada matahari. Tiba-tiba, anjing liar pengemis menggantung di kakiku. Aku melempar pandang kepadanya. Itu anjing serigala, tidak menarik, penuh dengan luka. Dia memang memiliki bakat anjing penjaga. Namun, aku merasa agak tidak nyaman dengan hal itu. Karena setiap kali dia masuk ke kamar tidur, dia selalu waspada menatap pintu.
Akan ada sesuatu di balik pintu. Selalu hujan di luar, petir dan kilat. Anjing serigala sangat waspada belakangan ini. Dia selalu berjaga di pintu. Tidak tahu, mengapa. Baru-baru ini saya merasa gelisah. Kedatangan. Selalu khawatir akan kedatangan sesuatu. Saya merasa harus mengingatkan kakak tentang sesuatu. Tapi saya lupa. Dokter mengatakan gangguan kecemasan saya semakin parah. Maka, dia memberi saya obat baru. Ayah dan ibu merasa saya terlalu bersalah atas kematian kakak. Terpapar, mereka juga tahu saya sering pergi ke taman mencari kakak. Mereka mungkin khawatir saya akan bertindak gegabah. Mereka baru-baru ini mengurung saya di rumah. Suara petir malam ini sangat keras. Biasanya, saya pasti akan menakuti kakak. Tapi sekarang kakak sudah tidak ada. Lebih baik saya tetap di kamar sendiri. Harus tetap di kamar sendiri. Sejujurnya, setelah pulang dari taman, aku sudah bisa menebak apa yang akan terjadi malam ini. Anjing serigala masih waspada menatap pintu. Ia tetap dalam posisi siap bertarung. 10 menit setelah lampu dimatikan, aku mendengar suara ketukan pintu. Suara ketukan pintu bergema bersama suara petir. Dalam irama yang teratur, anjing serigala tidak menggonggong, juga tidak menggeram. Ia hanya tetap memperhatikan pintu. Sejujurnya, hubungan saya dengan adik perempuan saya sangat baik sejak kecil. Tidak peduli siapa di antara kita yang mati. Pihak lain pasti akan sulit menerima kenyataan ini. Tapi aku tahu, saat ini, harus melakukan sesuatu. Maka, saya masuk ke email yang sudah lama tidak aktif. Saya sedang mengetik di keyboard. Pertama kalinya membalas email tersebut.